Ini dengerin Pi, awas Pi, kalau bisa Pi. Ini space sama dengan 15 meter. Ini yang ke bawah adalah height, tingginya 3 meter. Kemarin kan bidang miring rumusnya itu keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu bisa pakai W per F atau bisa juga pakai S per H. Di data adanya yang mana? S per H, maka S masukin S-nya berapa? 15, H-nya 3 berapa? 5. Nah, jawabnya 5 kali lebih untung gitu. Paham? Udah deh, selesai nomor 5 itu doang. Iya, betul guys. Ini gambarnya ya, sudah ya. Nah, di gambar itu katrol yang ini itu tetap, yang ini tetap. Kemarin satu katrol tetap berapa? Tadi katrol tetapnya ada 2 km-nya. Terus katrol bergeraknya ada 2 kali 2 berarti berapa? 4. Total km-nya berapa? 6. Ini baru km-nya, dia nanyanya apa? Nggak tahu apa. Maka keluarkan rumusnya. W per F sama dengan 6. 6-nya dari mana? Ini 1, keuntungan mekaniknya ini 1, ini 2 ya. Satu katrol bergerak 2. Terus itu 8 Newton apanya? Tarikan tali berarti apanya? Bebannya atau kuasanya? Kalau kuasa berarti force-nya, gayanya. Berarti W per si gayanya di situ 8 Newton sama dengan 6. Berarti nyari W-nya kan? Pertanyaannya, berapa besar beban? Beban itu weight bahasa Inggrisnya tuh. Weight ya. Weight itu berarti rumus cari W itu kan harus F dikali 6. Berarti 8 kali 6. Hasilnya 48, satuannya harus Newton. Itu kalau ditanya Newton, bukan, ternyata pilihan gandanya kilogram. Jadiin kilogram, dari Newton ke kilogram dibagi gravitasi, dibagi 10, jadi hasilnya 4,8 kilo. Gitu deh. Tadi kira 16. Sudah? Silakan. Ke bawah itu berarti kuasa atau beban ayo? Coba dilihat lagi bukunya. Panah ke bawah? Kuasa. Iya, karena dia yang berkuasa buat biar bikin Juka Cungkit ini bergerak. Berarti kalau ini kuasa, ini beban, berarti panjang dari sini ke titik tumpu itu namanya lengan kuasa. Dari sini ke sini lengan beban. Nah, rumusnya itu kan ini rumus Juka Cungkit ya, W per F sama dengan LK per LB. Nah, untuk gambar yang pertama yang A, LK-nya berapa LK-nya? 20. LB-nya 120, perkecil 2 bagi 2 1 1 per 6 ya nak. 1 per 6 kalau dijadiin desimal 10 bagi 6. Hah? 10 bagi 6 1 bla 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 1, sekian sama dengan LK per LB juga. LK-nya berapa LK-nya? 80. Dia 80 per 60. Berapa 8 bagi 6? 1, iya kan? 8 bagi 6 dapat 1, sisanya 2. 20 bagi 6. 20 bagi 6 berapa? 20 bagi 6? 3. Nah, pertanyaannya, pengungkit mana yang lebih membutuhkan sedikit energi? Yang mana? 1,3. Sedikit energi. Ini keuntungan, berarti kamu sedikit dapat untungnya. Kalau ini KM-nya
Besar. Kalau dapat keuntungannya besar, berarti energimu kecil apa enggak? Tahu nggak sih keuntungan mekanik itu apa? Keuntungan mekanik adalah ukuran angka yang membuat kamu tuh mengeluarkan energinya gimana. Kalau untungnya makin banyak, berarti energi kamu tambah sedikit dong. Kamu ngeluarin energi, oh aku untung nih pakai alat ini, jadi nggak ngeluarin banyak energi, nggak capek, kayak gitu. Lah, kalau keuntungan mekaniknya segini, berarti energi yang kamu keluarkan banyak. Kalau keuntungan mekaniknya segini, energi yang kamu keluarkan Sedikit. berarti pertanyaan di situ yang membutuhkan energi lebih sedikit. Yang mana? Yang B. Jadi kesimpulannya situ energi di gambar B lebih sedikit. Dah. Silakan tulis. Ada lantai, ini lantai ceritanya ini yang dikasih arsiran itu ceritanya di bawah lantai. Di bawah lantai itu pasti hubungannya dengan usaha. Usaha simbolnya W, bahasa Inggrisnya work itu tadi. Ya, ini usaha beda lagi sama W yang tadi. Usaha rumusnya F kali S. F di sini force, satuan force itu apa sih? Gaya. Satuan Newton. Ini jangan sampai saya tanya pas mau pulang nggak tahu, liatin aja. Force. S ini berarti space. Meter. Satuannya meter. Berarti W sama dengan F kali S rumusnya. Di situ F-nya ada nggak yang satuannya Newton? Di situ ada nggak di soal itu? 120 Newton. Berarti berapakah usaha yang dikerjakan oleh balok? Berarti W sama dengan 120 Newton kali space-nya Space-nya 2 2 M. 2 meter kalikan 240 joule. Joule itu satuan buat usaha. Itu besar usaha yang dikerjakan oleh balok. Berarti ini jawaban yang A. Yang B-nya daya, Bu. Daya P. Atau bahasa Inggrisnya apa? Coba dicari ya bahasa Inggrisnya daya P itu apa? Saya nggak tahu. Hah? Bukan Yang beda. W per T ini rumusnya. Kalau dibikin segitiga itu P, W-nya di atas, W-nya W apa nih? W-nya W work ya. Yang joule. Yang P satuannya watt. T-nya time. Time itu apa berarti? Second. Nah, ditanyanya apa tadi? Daya. Berarti yang dimasukin biar dapat daya W dibagi T. W-nya berapa dapat tadi? 240 joule. Dibagi waktunya. Ada nggak waktunya di situ? Coba baca. 10 detik. Berarti dicoret ya. 24 satuannya. Woi, satuannya watt. Watt mah menunggu. 24 satuannya apa? Watt. Udah paham belum? Ingat ya, seluruh yang saya tuliskan hari ini di papan akan mengantarkan kamu keluar dari ruangan saya kalau kamu tidak ingat. Nomor 1, lihat termasuk jenis berapakah gambar di situ? Termasuk pengungkit jenis berapa kalau titik tumpunya di tengah? Ya, berarti jawabannya pengungkit jenis ke-1. Mengapa demikian? Karena titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Begitu alasannya. Terus sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip pengungkit. Benda apa tadi? Njot-njotan. Njot-njotan mainan anak-anak juga jungkit. Apalagi gunting. Apalagi? Tang. Apalagi? Yang titik tumpunya di tengah, gunting bedah. Apalagi? Ini gerobak. Itu roda berporos. Udah ya, itu ya berarti ya jawabannya nomornya. Soalnya Bu. Yang kenceng dong. Soal aja. Iya. Langsung soalnya. Di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA. Usaha berarti harus ada force, gaya, dan
jarak dalam meter. Harus ada dua-duanya baru jadi usaha. Kira-kira yang layak dijadikan usaha yang mana? Mendorong. Yang nomor 3 usaha bukan? Bukan. Kenapa? Jarak yang ditempuh. Karena Jarak. berarti si Newton dikali meter dulu. Berapa hasilnya Isa? 70.000. Terus dibagi berapa Isa? 35. Berapa hasilnya Isa? 2.000. Paham Isa? Berarti rumusnya mencari daya sama dengan F dikali S dibagi time. Ya. Kenapa harus F kali S? Karena dia nggak ada W-nya. W-nya harus dicari dulu dengan cara F kali S. Nomor 5. Baca rapi. Nomor 5 rapi. Juga pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah Ya, itu ada di buku pengungkit jenis ketiga. Kalau pakai tangan begini barbel berarti pengungkit jenis ketiga. Nomor 6, Maya. Ada di gambar, cari gambar kaki, kakinya tumitnya. Pengungkit jenis kedua, betul. Nomor 7, Konita. Ya, nomor 8. Ya betul, nomor 8, Saka. ada yang termasuk ke dalam golongan roda berporos adalah D. 4, betul. Nomor 9, siapa yang belum? Theo. Ingat, tangan tadi jenis keberapa tangan? Ya, betul, pengungkit jenis ketiga. Nomor 10. Ada yang belum nggak? Dapat. Dava, ayo nomor 10 Dava. Itu merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Dayu. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Penggunaan tangga tersebut adalah Dava, bagaimana mencari keuntungan mekanis dari bidang miring? Karena tangga itu adalah bidang miring. Rumusnya apa Dava? W per F sama dengan S per H. Nggak ada LK dan LB Dava di bidang miring. Rapi bu. Dasar. Apa rumusnya Dava? W per F sama dengan S-nya siapa di situ? Dava. Ya, hanya. Jadi jawabannya 2, betul. Paham yang lain? Oke. 400 Newton. Di sini ditarik sama si Erwin 400 Newton. Ditanyanya berapa usaha? Ya, usahanya berapa? Usaha itu harus W sama dengan F kali S. S-nya ada perpindahan jarak nggak, space-nya? Kalau si Erwin narik 400, si Roni narik 400, ada perpindahan nggak? Tidak ada. Berarti harusnya kan F kali S. S-nya kan 0 kan? Berapapun angka dikali 0 hasilnya pasti 0. Berarti jawabannya A, 0. Yang lain catat. Berarti usahanya adalah 0. Mana nomor kan? Nomor 2. Udah kurang. Udah. Nah, ini aja. Hanya 50 cm. Hati-hati ya. Newtonnya 200 Newtonnya, tapi 200 Newton, tapi dia pindahnya 50 cm. Hati-hati ya. Harus ada yang diubah dulu. Berarti 10. Gimana caranya? Ya saya tahu sih sentimeternya diubah jadi meter. Ya, betul. Sentimeternya diubah jadi meter, jadi berapa ini? 0,5. Terus 0,5 kali
200 berarti ini kan hilang, buat ngilangin itu berarti 20 kali 5 berapa? Berapa ini 50? 200 Newton kali 0,5 W per F. W-nya berapa di situ? W-nya 1250 dibagi 500. Coret. 125 bagi 5. 2,5 meter. Bu tadi X itu apa, Bu? Force gaya dalam 1 Newton. Menghasilkan usaha. Betul, melakukan usaha benar, memperbesar usaha. Prinsip kerja pengungkit. Usahanya harus Memperkecil usaha. memperbesar usaha. Ntar dulu. Harus gayanya Kayaknya bisa. menggandakan gaya. Ntar dulu, gayanya harus gede. Memperbesar gaya, memperkecil usaha. Memperbesar usaha, Kecil gaya. memperkecil gaya. Gayanya biar kecil. Iya, ini betul. Terus nomor 3 bidang miring, betul. Nomor 4 ini kamu ngitung. Gimana ngitungnya? Saya nggak bisa. S per H semua. S per H berarti S 3 per 1, 3. Iya. Ini berapa? 35 sama 5 1 ya? 3,5 bagi 1,5. Berapa? 35 bagi 15. 35 bagi 15 berapa? 2,25. 2, sekian lah ya. Ini 3, ini 2, sekian. Ini 3,2 itu ya? 3,2 bagi 2 1,8an ya. 1,8 ini 2. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil ini tadi 1,8 itu. Makanya tulis coba, Alevi tulis deh. Ini 3 hasil hitungan. 3 1,8 2,25 ya. Ini 2 paling kecil 1,8 Berarti titik nih B. ngerti nggak sih ngitungnya? Jangan ngasal. Nah, Lanjut, nomor 5. Beban agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan adalah agar tetap seimbang. Kan ini kan digeser 10-an, berarti ini 30. Sini 170. menggeser kuasa mendekati titik tumpu. Ininya dikesiniin ya. Mendekati titik tumpu Ini 160. sejauh 50. Berarti 160 kurang 50 berapa? 110 kali silang aja biar seimbang. Kan W per F sama dengan LK per LB. Menggeser kuasa mendekati titik tumpu sejauh itu betul kok, Cek. Betul. Oh, pakai lo. Nomor 6. Besar usaha dari gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan benda adalah tegak lurus dengan arah perpindahan. Kalau berlawanan itu positif yang C. Kalau berlawanan itu negatif yang B. Kalau searah itu yang C. Kalau tegak lurus berarti tegak lurus tuh sama di situ juga kayak tadi gambar 0. Kayak tadi gambar yang di Maya itu. Seorang siswa mendorong benda dengan gaya F sehingga perpindahan sejauh S seperti pada gambar. Terus, jika ia mendorong dengan gaya 2F dan perpindahannya tidak berubah, maka usaha yang dilakukan menjadi Jika ia mendorong dengan gaya 2F dan perpindahannya tidak berubah, maka usaha yang dilakukan menjadi perpindahannya nggak berubah, maka usaha yang dilakukan menjadi dia mendorong dengan gaya 2F. Maka 2 kali lipat usaha semula, betul. Nih, kalau di bawah belum bergerak, itu energi kinetik, itu belum bergerak nih, diem, masih kinetiknya 0, potensialnya 0. Potensial itu berhubungan dengan ketinggian. Ntar dulu. Teman-teman, ini ada soal di bukunya Alevi tentang energi kinetik dan energi potensial. Kalau kamu mendengar energi potensial, berarti itu berhubungan dengan ketinggian. Kamu kalau mau loncat tuh, kalau berenang kan dari atas misalkan, kamu misalnya belum loncat, itu potensial kamu, energi potensialmu maksimal. Tapi energi kinetik kamu itu 0, belum bergerak. Begitu kamu loncat,
loncat nih, ini misalkan kamu, ini kolam nih. Kamu loncat baru setengah kamu di sini, berarti energi potensial dan energi kinetiknya sama besarnya. Belum nyampe bawah, nyampe kolam, nggak ada ketinggian lagi. Berarti potensialmu jadi 0, kinetikmu jadi maksimal. Paham? Suatu benda yang pada ketinggian tertentu pasti potensialnya tinggi. Gitu aja. Kalau kinetik hubungannya sama gerak. Kalau tuh benda udah bergerak, kinetiknya besar. Paham? Apa? Berarti ini yang mana nih, Alepi? Kan ketiga.